wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pambayun Mitades Rina Puge. Saya dari SDN 2 Ploserjo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Berikut video pembelajaran praktek mengajar saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba dipimpin oleh Iqbal. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Ya, terima kasih Iqbal. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan anak-anak. Ibu absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Anak-anak sehat ya. Anak-anak harus jaga kesehatan. Sering-sering cuci tangan, jaga jarak, pakai masker bila keluar rumah. Jangan lupa makan makanan yang bergizi agar tubuh kita sehat. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat ya. Siapkan buku, pensil, peralatan tulisnya, dan kalian juga harus tertib untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya anak-anak, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak ya, dengan sikap sempurna ya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
Kemudian Rina, Kotak pensil. kotak pensil. Astrid, apa Astrid? Kotak pensil. Kotak pensil. Selain kotak pensil apa? Kotak Yang pulpen. tahu? Pensil juga merupakan alat tulis. Pulpen. Kemudian apa? Buku itu merupakan alat-alat tulis. Ya, kotak pensil. Pulpen itu enggak. Kotak pensil ini padahal tidak ada kuncinya. Kok bisa tutup rapat ya? Karena ada mainannya. Coba ibu tanya. Daus. Ya, daus. Kotak pensil ini kok bisa menutup rapat padahal tidak ada kuncinya ya? Kenapa? Karena ada magnetnya. Karena ada magnet ya. Kita kemarin sudah belajar tentang macam-macam magnet ya. Ya, kalian membeli kotak pensil ini di mana? Pasar. Di pasar. Tapi sekarang ada ya anak-anak, kita tidak usah pergi ke pasar, tapi kita sudah di rumah, barang itu bisa datang pakai apa? Shopee. Pakai apa? Shopee. HP. Pakai online ya, belanja online. Kalau kita belanja online, padahal kita tidak tahu. HP. Jadi dari pengirim tidak tahu alamat kita di mana. Makanya kita butuh selembaran kertas yang isinya alamat kita. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5 wirausaha, sub tema 3 ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah membaca teks, anak-anak mampu menganalisis peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang ketiga, setelah nanti anak-anak melakukan percobaan, siswa mampu membuktikan tentang medan magnet. Tujuan pembelajaran yang terakhir, setelah menyimak penjelasan dari guru, siswa mampu mempraktekkan cara mengisi teks formulir pengiriman barang secara Untuk menambah semangat kita melakukan tepuk semangat ya anak. Yuk, ikuti ibu kita. Tepuk semangat. Semangat ya anak-anak untuk belajar. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, kita akan belajar tentang peran dan posisi Indonesia dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, kita akan belajar tentang medan magnet. Kita akan melakukan percobaan tentang medan magnet. Materi yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu tentang formulir pengiriman barang. Nanti anak-anak mencoba untuk mengisi formulir pengiriman barang. Anak-anak, buka buku siswa kalian halaman 119. Tahu bahwa banyak pelaku usaha yang menghasilkan berbagai produk dari benda yang tidak terpakai. Contohnya, kemarin kita sudah belajar tentang Ibu Made dari Bali. Dia seorang pengrajin bunga. Anak-anak, coba kalian baca halaman 119. Salah satu ya, nanti teman-teman lain menyimak. Siapa yang suaranya keras? Coba kamu dibuka. Yang lain menyimak. Apakah kamu bahwa pelaku
berusaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai. Lanjutkan. Ayo kamu. Lihat. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini. Ujar Bumade, bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bumade lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Ya, terima kasih. Setelah kalian tadi membaca, coba Ibu ada pertanyaan. Apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made? Kemudian, apa manfaat dari usaha Ibu Made itu? Coba, Iqbal. Membuat lingkungan menjadi bersih dari sampah. Ya, membuat lingkungan bersih dari sampah. Ya, anak kita dapat mengambil pelajaran dari teks yang tadi dengan awalnya sampah ini berserakan bunga-bunga kering, tapi dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai jualnya dengan membuat pengrajin bunga. Anak-anak amati video yang ada di layar depan. Asia. Banyak di antara kita yang masih belum mengetahui tentang apa itu MEA. Untuk itu, mari kita cari tahu tentang apa itu MEA. Sebagai bentuknya MEA, meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan Asia. Ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi dan negara Asia. Dan untuk Indonesia diharapkan tidak lagi terjadi krisis seperti tahun 90. Dengan MEA, kesempatan kerja akan semakin terbuka dalam kita yang sedang memulai karir. Selain Indonesia kalau memasuki MEA, maka akan ada dampak negatif dan positif. Negatifnya, jika kita kalah bersaing, produk dan jasa kita tidak laku dan itu akan membuat pengangguran semakin bertambah. Untuk segi positifnya, produk dan jasa dalam negeri memiliki daya saing serta bertambahnya lapangan pekerja warga Indonesia. Pilihan tepat bagi warga negara Indonesia adalah kita harus menyerah dan bertahan. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri. Kita harus bisa membuktikan bahwa sumber daya alam, pengetahuan dan teknologi, budaya dan tenaga kerja di Indonesia juga memiliki kualitas yang bisa bersaing di kalangan Asia Tenggara. So, tunggu apa lagi? Mari kita dukung dan bergabung menjadi masyarakat ekonomi Asia. Anak-anak setelah mengamati video tadi menceritakan apa ya? Apa itu MEA? Tunjuk jari. Siapa yang berani? Ya, coba maju ke depan. Kepanjangan dari MEA. Apa coba dibaca? Masyarakat ekonomi Asia. Masyarakat ekonomi Asia. Pintar, tepuk tangan buat. Ya. Benar Vira, masyarakat ekonomi Asia. Tetapi anak-anak, kalau menuliskan itu harus sesuai. Huruf di depan itu pakai huruf kapital. Tetapi di sampingnya pakai huruf biasa. Mas
MEA itu merupakan bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Tujuan utama MEA itu yang pertama, menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara yang kaitannya dengan elemen produksi ekonomi bebas. Kemudian yang kedua, tujuan dari MEA yaitu menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing lebih tinggi di kawasan global. Kemudian yang ketiga, meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utamanya UKM. UKM? Siapa yang tahu? Usaha Tunjuk jari. usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah. Kemudian tujuan dari MEA yang terakhir, mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam kebijakan global. Jadi MEA itu juga bermanfaat bagi negara kita, anak-anak. KPD yang pertama, kalian baca, kalian cermati. Sudah semua membacanya? Kalau sudah, coba dijawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Dikerjakan. Atau MEA itu membuka peluang usaha kecil menengah atau tadi UKM untuk berkembang. Salah satunya usaha yaitu membuat cendramata. Itu adalah contoh cendramata. Cendramata ini dapat ditempel di kulkas. Mengapa anak-anak bisa ditempel di kulkas? Tunjuk jari. Karena ada magnet. Karena ada magnetnya. Maka dari itu cendramata ini bisa menempel di kulkas. Kulkas itu termasuk benda magnetis atau benda non magnetis? Magnetis. Siapa yang tahu apa itu benda magnetis? Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Iya, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Tepuk tangan buat Tasdi. Kita akan belajar tentang medan magnet. Apa itu medan magnet? Daerah di sekitar magnet masih ada pengaruhnya gaya magnet dengan medan magnet. Medan magnet dapat ditunjukkan dengan serbuk besi atau kompas. Garis-garis magnet itu mempunyai sifat. Yang pertama, garis gaya magnet adalah arah medan magnet yang berupa garis-garis yang menghubungkan kutub-kutub magnet. Yang kedua, gaya garis magnet memiliki arah meninggalkan kutub utara menuju ke kutub selatan. Garis gaya magnet yang ketiga, garis gaya magnet selalu tidak berpotongan. Rapat itu menunjukkan bahwa medan magnet itu kuat. Begitu juga sebaliknya. Kalau garis gaya yang tidak rapat berarti menunjukkan bahwa medan magnetnya itu lemah. Seperti ini gambarnya. Ini gambar medan magnet. Untuk membuktikan, kita akan melakukan
kita berdiri membuat kelompok dengan bernyanyi. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang medan magnet. Baca petunjuk yang ada di RKPD. Lakukan percobaan sesuai petunjuk. Kalau sudah, coba dari kelompok magnet datang mempresentasikan hasil percobaan kalian. Saya dari kelompok magnet datang, laporan percobaan medan magnet. Hasil percobaan 1. Ketika kertas karton diketuk, serbuk besi tetap menempel. Ketika magnet digerakkan, serbuk besi mengikuti kemanapun bergerak. Kesimpulan, serbuk besi membentuk pola garis medan magnet tidak bisa dilihat. Ya, tepuk tangan kepada kelompok magnet datang. Setelah melakukan percobaan, ibu merangkum kesimpulan dari hasil percobaan kalian. Yang pertama tadi, bahwa serbuk besi itu membentuk pola garis. Bahwa medan magnet itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa digambarkan. Anak-anak tahu bahwa pengusaha seperti Ibu Made tadi dalam mengirim barangnya kepada konsumen itu membutuhkan jasa kurir. Nah, tadi sudah tahu ya apa itu kurir? Pengantar barang. Orang yang mengantarkan barang. Anak-anak pernah berbelanja online? Pernah. Siapa yang lain pernah? Pernah siapa yang belanja? Iya, Iqbal. Belanja apa Iqbal? Belanja baju. Baju. Belanja apa? Tas. Lewat apa Nana? Shopee. Kalau Iqbal lewat? Lazada dan Shopee. Nah, ceritakan coba ketika kamu mau beli di online. Menulis nama barang, menulis alamat dan nomor telepon. Ya, kemudian Iqbal mengirim uang tidak? Tidak. Nah, uangnya ketika Barang sudah sampai. oh iya, barang sudah sampai. Iya. Coba ceritakan pengalamanmu ketika membeli atau berbelanja online. Mengirim nama barang, mengirim nomor telepon dan alamat, Alamat kemudian membayar di alamat. oh, berarti mentransfer lewat alamat. Iya. Nah, materi selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang formulir pengiriman barang. Pada pembelajaran kemarin kita sudah tahu apa itu formulir. Coba amati contoh formulir yang ada di layar proyektor. Ini adalah salah satu contoh formulir pengiriman barang. Dalam formulir pengiriman barang itu ada komponen yang
Data penerima juga ada nama, alamat, kode pos. Kita akan berlatih mengisi formulir. KPD berikutnya. Di situ ada teks. Kemudian anak-anak baca teks tersebut. Setelah itu anak-anak mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan teks yang ada di LKPD. Ibu akan melakukan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar kalian hari ini. Dikerjakan secara mandiri, tulis nama dan nomor absen. Sudah? Sudah ya? Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang paling baik. Semua kelompok baik, tetapi ada yang paling baik. Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok magnet batang. Terdiri dari kelompok batang. Batang? Ya, kita beri tepuk tangan. Terima kasih anak-anak. Kita kembali. Anak-anak, kita akan melakukan refleksi. Tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama tadi belajar apa, Ibu? Belajar tentang magnet. Magnet. Kemudian belajar tadi selain magnet tadi belajar apa? Tentang merah. Kemudian belajar apa lagi? Satu lagi ada tentang formulir. Ini kayak tadi kita sudah belajar tentang MEA atau peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, yaitu kita belajar tentang MEA. Kemudian yang kedua kita sudah belajar tentang magnet, khususnya medan magnet. Kemudian yang ketiga kita juga sudah belajar tentang formulir. Dari 3 materi tadi yang belum kalian pahami yang mana? Itu tentang MEA. Ada yang lain? Apa? Tentang MEA. Sama ya, dua-duanya tentang MEA. Mana yang belum paham? Tentang manfaat bagi Indonesia. Setelah tadi kita melakukan refleksi, kita akan membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi tentang peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi. Kita sudah belajar tentang apa tadi? MEA. Apa kepanjangan MEA? Masyarakat ekonomi ASEAN. Iya, masyarakat ekonomi ASEAN. Apa manfaat MEA bagi Indonesia? Menjual barang Menjual dengan barang mudah. Kemudian apa lagi? meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan. Kemudian materi yang kedua kita belajar tentang medan magnet. Setelah anak-anak tadi melakukan percobaan, apa kesimpulannya tadi? Coba Iqbal.
tapi bisa digambar. Ya, meja magnet itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa kita gambar. Nah, kemudian yang ketiga tadi tentang formulir. Isi formulir pengiriman barang itu apa saja, anak-anak? Coba ini. Nama, Ya, provinsi, iya. Nama siapa? Nama pengirim, pengirim. Boleh dilepas. Kemudian nomor telepon, nomor telepon siapa? penerima, Kemudian alamat, alamat. Ya, kita butuh alamat penerima. Pelajaran ini sudah selesai. Nanti di rumah kalian mempelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran kedua. Kalian belajar yang kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Iqbal pimpin doa. duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa selalu mencuci tangan, jaga jarak. Jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Jaga